Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari ini, di pagi hari yang Tuhan karuniakan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Orang lain bisa melihat kami sebagai pengikut Yesus ketika kami menunjukkan kasih kami, sukacita kami, damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa, kami kembali mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita dengarkan satu pujian. Hanya ada satu jalan yang terindah. Ya, hanya satu jalan, yaitu Yesus. Terang selalu dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selayaknya aku serahkan jalanku padamu, karena hanya Kaulah satu penyelamatku. Amin. Engkau satu-satunya penyelamat kami, Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. Hanya ada satu Jalan yang terindah, Haleluya. jalan terang selalu Dalam kasih Tuhan. terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Selayaknya ku pasrahkan Seluruh hidupku, tubuh jiwa serta rohku kepadamu. kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Engkau Bapa. Yes, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Bapa. Ini persembahan kami, tubuh jiwa, roh hidup kami milik Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Oh haleluya. Satu jalan yang terindah, jalan bersama Yesus. Jalan terang Selalu dalam kasih Tuhan. Thank you for your love, Father. selayaknya ku lambungkan pujian kasih untuk Yesusku yang selalu menuntunku. Haleluya. Jadi selayaknya kita lambungkan ucapan syukur terima kasih kepada Yesus. Jalan itu, kebenaran itu. Thank you Jesus. Amin. Itu satu lagu lama juga dari Nur Afni Octavia. Mungkin saudara yang sudah 40 tahunan ya sudah kenal dengan lagu tersebut. Kita baca hari ini Matius 9 ayat 1 sampai 17, ada 3 perikop. Yang pertama, orang lumpuh disembuhkan dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Mari segera kita baca. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Dari kota Gargesa, Tuhan Yesus naik perahu lagi dan menyeberangi danau Galilea lagi. Ya, sampai ke kotanya sendiri dikatakan. Dia waktu itu kemarin kita baca dia masih ada di Gargesa. Tapi Tuhan menyeberang lagi naik perahu ke kotanya sendiri. Menyeberangi laut Galilea sampai ke Kapernaum. Kapernaum adalah markas besar atau pusat pelayanan Tuhan Yesus. Jadi dia balik lagi ke Kapernaum.
Ayat kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam Bible bahasa Inggris lebih jelas mengatakan, they brought to him paralytic lying on the bed. Brought him. Ada kata mereka, they brought him, ya. Ada kata mereka di sini. Siapa mereka itu? Mereka yang membawa orang yang lumpuh ini mungkin teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga dari orang ini. Dan dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka yang membawa itu, Yesus mengatakan kepada si lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni. Saudara, biasanya Tuhan Yesus melihat pada iman orang yang akan dia sembuhkan. Dan mereka sembuh dan mendapat mujizat sesuai dengan iman mereka yang sakit. Tapi dalam bacaan ini Tuhan Yesus melihat iman orang-orang atau mereka yang membawa orang sakit ini. Ayat ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ahli Taurat dalam Bible bahasa Inggris disebut scribes, ya. Adalah sarjana-sarjana atau scribe ini sarjana-sarjana yang ahli dalam mengkopi atau menerjemahkan kitab perjanjian lama. Mereka memandang diri mereka sebagai penjaga tradisi orang Yahudi. Dan scribe ini menganggap perkataan Tuhan Yesus tentang dosamu sudah diampuni sebagai penghujatan kepada Allah. Karena menurut mereka hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa orang. Tetapi Yesus mempunyai pengetahuan supernatural tentang pikiran-pikiran dari ahli-ahli Taurat itu. He knows everything. Tetapi ayat ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Yesus mempunyai otoritas, saudara, untuk mengampuni dosa. Dengan melenyapkan penyakit seseorang sebagai konsekuensi dari dosanya. Yesus pasti sudah tahu atau sudah melihat mana penyakit yang disebabkan oleh dosa atau penyakit yang datang dari lahir. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, Yesus pasti tahu bahwa penyakit ini adalah konsekuensi dari dosanya. Jadi dia mengampuni dosa orang itu dulu dan kesembuhan fisik mengikuti. Ahli-ahli Taurat tidak mau percaya akan kuasa dan otoritas Yesus sebagai anak Allah untuk mengampuni dan juga menyembuhkan. Ayat ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Dalam bahasa Inggris dikatakan marvel, bukannya afraid atau fear, tapi marvel, terpesona, kagum. Melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu mereka memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa yang sedemikian itu kepada manusia. Kekaguman orang banyak ini menunjukkan bahwa ahli-ahli Taurat tidak mampu melakukan mukjizat yang seperti itu yang Tuhan Yesus lakukan. Meskipun ahli Taurat ini mengklaim mereka sebagai juru bicara resminya Allah, ya. Bagi orang Israel, juru bicara resmi dari Allah bagi orang Israel, tapi mereka tidak pernah melakukan satu mukjizat pun. Karena itu orang-orang di sekitar itu takjub, kagum, terpesona akan sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, menyembuhkan orang lumpuh ini. Matius 8 ayat 9 sampai 13 tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dalam cerita yang sama di Markus 2 ayat 14 tentang Matius pemungut cukai ini,
Dikatakan nama pemungut cukai ini adalah Lewi, atau dalam bahasa Inggris Levi. Dia adalah anak Alfeus. Itu di Markus 2 ayat 14 dengan judul yang sama, pemungut cukai yang mengikut Yesus. Tapi di sini dikatakan namanya Matius. Di Matius ini dikatakan namanya Matius atau Matthew. Matthew atau Matius itu berarti gift of Yahweh, pemberian atau karunia Allah. Mungkin juga Matius adalah nama panggilan Tuhan Yesus kepada Lewi. Ya, Tuhan Yesus bisa memanggil nama seseorang dengan beda karena dia mau ada sesuatu arti yang khusus bagi orang ini. Kita ingat ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan Kefas yang berarti rock, batu karang. Dan dia juga memanggil Lewi ini dengan panggilan Matius karena mempunyai arti yang bagus, yaitu gift of Yahweh, pemberian atau karunia Allah. Ayat 10, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, saya sudah mengatakan seorang pemungut cukai atau tax collector itu tidak disukai karena mereka sering mengambil teks atau pajak lebih daripada yang seharusnya. Biasanya sih untuk menyenangkan bos mereka, yaitu penguasa-penguasa Romawi. Atau untuk cari muka juga ya, supaya mereka naik pangkat atau disenangi oleh bos mereka. Yang ini berarti mereka makin menindas orang-orang Yahudi. Dan juga pemungut pajak ini, karena mereka bekerja kepada orang Romawi, mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi sebagai orang Yahudi bekerja sebagai pemungut cukai untuk orang Romawi yang menjajah mereka merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi sendiri. Sehingga mereka menganggap pemungut cukai adalah orang berdosa atau orang yang tidak benar. Dan dikatakan juga Yesus dengan orang duduk makan dengan orang berdosa dan dengan pemungut cukai ini. Orang berdosa mungkin mereka dari segala macam yang mereka anggap berdosa. Orang yang sakit mungkin, orang yang seperti Maria Magdalena yang seorang yang tidak benar sebelumnya, atau tidak dijelaskan orang yang berdosa ini, tapi menurut orang Farisi mereka berdosa. Tetapi Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang Farisi adalah orang-orang yang berdosa karena mereka yang Tuhan Yesus sebut atau panggil sebagai orang-orang munafik. Tetapi mereka merasa orang Farisi ini merekalah orang-orang benar itu. Dan Yesus melanjutkan perkataannya, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, bukan sacrifice. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang Farisi ini seharusnya malu ketika Yesus mengatakan hal ini. Karena mereka menganggap diri mereka sendiri benar, tapi mereka tidak ada belas kasih kepada orang-orang yang mereka anggap berdosa dan hina. Mereka cuma bisa menghakimi. Mereka tidak bisa melakukan apa yang sudah mereka dengar dan tahu. Action is very important, saudara. Kita punya iman, kita punya knowledge of God, tapi kita tidak melakukannya, kita akan sama seperti orang Farisi. Tahu banyak di sini, tapi tidak ada belas kasih dan tidak ada action, tidak ada perbuatan. Akan percuma iman ataupun pengetahuan kita. Matius 9 ayat 14-17, hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?"
Murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus mengapa pengikut-pengikut Yohanes berpuasa, bahkan orang Farisi pun berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Di ayat 15 jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini bukan sebagai excuses atau alasan kenapa murid-muridnya tidak berpuasa. Yesus mengatakan, aku masih hidup dan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya. Haruskah mereka berduka selama aku masih bersama dengan mereka? Tapi nanti setelah aku sudah tidak bersama dengan mereka, maka mereka akan berpuasa. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tapi saudara, kita lihat juga karena murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa, maka mereka tidak bisa menyembuhkan seorang anak laki-laki yang sakit epilepsi atau ayan. Kita tahu itu di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ada seorang anak yang sakit ayan, dan ketika anak ayah ini mengadukan kepada Yesus bahwa murid-murid Yesus sudah mencoba untuk menyembuhkan anaknya tetapi tidak berhasil. Dia katakan, murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan mereka, jadi aku datang kepada engkau. Dan Tuhan Yesus bilang, penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Jadi karena murid-murid tidak berpuasa, mereka belum dan tidak dapat melakukannya, melepaskan anak ini dari epilepsinya, dari ikatan-ikatan, ada roh-roh di dalam dia yang tidak benar. Nah, di sini murid-murid baru tahu pentingnya arti berpuasa. Nanti kita bahas lagi di Matius 17. Ini baru Matius 9 kita. Masih jauh sekali ya. Udah 3 bulanan. Udah hampir 3 bulan. Ya, cuma 1 kitab pun kita belum selesai. Jadi masih panjang sekali perjalanan. Tapi saya mau taat, saya mau belajar. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Jadi kita sungguh dengar dari awal sampai akhir. Bukan cuma sedikit firman yang kita dengar di sini, tapi kita tidak tahu cerita keseluruhannya. Sangat baik kalau kita membaca Alkitab, kita tahu Alkitab, tapi kita tahu juga riwayat, ya, asal usul atau sejarahnya atau juga konteksnya gitu ya. Jadi lebih full lah, bukan cuma ambil 1 ayat sini, 1 ayat sana. Nah, saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Oke, ketika anak ini, ya, kita teruskan dengan ayat 16 ya. Ayat 16 dikatakan, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baik tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini adalah kiasan yang Tuhan Yesus pakai. Tapi apakah orang Farisi mengerti arti dan maknanya atau tidak? Kita tidak tahu. Yang Yesus maksud dengan old clothes atau baju yang tua dan kantong kulit yang tua adalah apa yang dipraktekkan oleh orang Farisi, yaitu kepercayaan Judaisme. Sebagai Mesias, anak Allah, Yesus datang bukan untuk menyesuaikan diri dengan kepercayaan orang Yahudi, yaitu melakukan apa yang hukum Yahudi lakukan, tetapi untuk menggenapinya dengan menawarkan rahmat dan kasih karunia Allah di dalam dirinya, di dalam diri Yesus. Bahkan murid-murid Yesus sendiri pun tidak benar-benar mengerti apa yang Tuhan maksud di sini.
Kiasan ini juga bisa mengartikan bahwa kebenaran di dalam Yesus yang dilambangkan sebagai kain yang baru dan anggur yang baru tidak akan mampu ditampung oleh adat istiadat dan kepercayaan mereka yang lama di dalam Judaism atau kepercayaan orang Yahudi. Nah, itu maksud dari cerita atau kiasan yang Tuhan Yesus katakan di sini tentang baju kain yang bagus ditambahkan kepada baju yang atau kain yang sudah rusak, tidak ada artinya, atau memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong anggur yang sudah lusuh, itu nanti akan terbuang sia-sia. Itu maksudnya. Jadi tetap ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan Yesus menggenapi di perjanjian baru. Tuhan Yesus datang untuk menawarkan rahmat dan kasih karunia Allah, untuk menyempurnakan hukum-hukum lama, hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi, bukan untuk mengikuti aturan-aturan hukum Yahudi yang lebih mereka memegang kepada hukum Taurat, ya. Nah, rema apa yang kita dapat, saudara? Yang pertama, kita tahu ada penyakit-penyakit yang terjadi karena dosa-dosa manusia. Contohnya ya, sakit AIDS atau sakit HIV itu terjadi karena dosa manusia, karena dosa pergaulan seks yang bebas. Atau ada juga penyakit seperti diabetes dan banyak penyakit lain yang berhubungan dengan kegemukan karena kurang menguasai diri dalam hal makanan dan minuman, dan juga kurang bijaksana dengan pola dan gaya hidup. Ada penyakit yang datang karena kurang tidur, banyak begadang, merokok, dan minum minuman keras yang bisa mempengaruhi fungsi hati dan ginjal. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang kita derita karena kecerobohan kita, mari kita minta ampun dan bertobat lebih dahulu. Setelah itu kita minta pemulihan dan kesembuhan. Seperti Tuhan Yesus ini mengatakan, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus mengampuni orang yang lumpuh ini dulu, mengampuni dosanya. Karena dia pasti tahu ada sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya. Aku ampuni. Saudara, ketika rohani kita baik, saya percaya yang lain kesehatan jasmani itu akan mengikuti. Karena kita akan mempunyai hikmat, wisdom untuk melakukan yang benar di dalam hidup kita. Jadi kita tidak akan sembarangan makan dan minum, kita tidak akan sembarangan hidup, kita tidak akan sembarangan melakukan hal yang sia-sia. Dengan demikian saya percaya tubuh kita akan dikuatkan, tubuh kita akan sehat. Jadi penting sekali kalau engkau mendapatkan penyakit atau menderita penyakit karena sesuatu dari akar itu, gali apa yang menyebabkan. Ada penyakit yang karena dosa, dan juga ada penyakit yang memang terjadi karena dari lahir, ada juga, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Cuma karena engkau yang sakit karena dosa, sadari, bertobat, dan minta pemulihan, kesembuhan setelah itu. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus datang untuk mencari yang sakit. Sakit fisik, sakit mental, sakit finansial, sakit spiritual, segala macam penyakit. Dia tidak mencari orang yang benar, karena kita tahu, saudara, memang tidak ada seorang pun yang benar. Tapi karena kasih karunia Allah di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita memperoleh kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran yang memerdekakan kita dari sakit penyakit, dari kekurangan, dari kekecewaan dan sakit hati, dari kepahitan dan lain-lain, saudara. Jadi mari datang kepada Dia dengan rendah hati dan meminta pengampunan dan belas kasih-Nya, supaya kehidupan kita dipulihkan seperti Matius ini, yang dari seorang pemungut cukai menjadi murid Yesus. Hal ketiga, hal berpuasa. Berpuasa sangat penting, saudara. Saya sudah bahas pada hari Rabu dan kita akan bahas lagi Rabu depan. Banyak manfaat dari berpuasa. Salah satu manfaatnya, berdoa dan berpuasa akan memampukan kita untuk mematahkan belenggu-belenggu kegelapan atau roh-roh jahat yang di dalamnya termasuk segala macam penyakit, kesusahan, kecanduan, keterikatan, dan lain-lain. Dan dengan berpuasa juga, saudara, kita belajar untuk menguasai diri, merendahkan hati, dan juga semakin dekat dengan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk pertobatan terjadi Tuhan pada setiap orang di dunia ini. Pada bangsa-bangsa Tuhan yang kami dengar di sana sini. Pertikaian masih terjadi Tuhan. Pemerasan, penindasan Tuhan di Myanmar Tuhan. Juga pergolakan di Israel dan Palestina Bapa. Kami berdoa untuk negara-negara ini Bapa yang masih terus dalam peperangan, memeras, menindas orang-orang di sekitar mereka. Ampuni Bapa, biar roh pertobatan turun atas mereka. Roh belas kasih-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, berikan suatu kekuatan buat umat-Mu Bapa, dan juga perlindungan buat mereka. Bapa, kami percaya Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja. Ini saat-saat terakhir kami sudah melihat banyak tanda-tanda Tuhan. Biar Bapa kami berdoa terutama untuk Israel Bapa, bangsa yang Engkau pilih ini Bapa. Biar ada hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menahan diri dan tidak menyerang. Tapi mereka lebih lagi untuk tunduk dan menyembah Engkau, sehingga peperangan dengan saudara mereka di Palestina tidak terjadi Tuhan. Dan juga orang-orang Palestina, berikan rasa pengampunan mereka juga Bapa. Biar mereka menyadari bahwa mereka bersaudara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk mereka Bapa yang belum kenal Tuhan. Biar Tuhan Engkau berbicara, tak ada yang mustahil Tuhan. Kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang menyebarkan firman Tuhan, biar mereka boleh dengar, biar Engkau yang tumbuhkan firman itu. Terima kasih Bapa, kami percaya proteksi-Mu atas umat-Mu dimanapun mereka berada, yang dalam opresi, dalam tekanan, dalam penganiayaan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kebangkitan rohani dimanapun berada Bapa. Bapa, biar Engkau bangunkan iman kami. Engkau bangunkan rohani kami Bapa. Engkau bangunkan juga mata hati dan juga mata jasmani kami. Kami melihat Tuhan begitu banyak yang sudah terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus, karena itu kami semua semakin gigih untuk lebih dekat kepada Engkau, dan semakin gigih untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sakit, yang mengalami pergumulan dan segala macam cobaan. Biar mereka boleh melihat Tuhan pada akar dari persoalan mereka. Masih adakah kegetiran, masih adakah kemarahan, masih adakah sesuatu yang tidak benar. Biar mereka selesaikan Tuhan. Mereka mengaku dosa, dan setelah itu kami percaya ketika hati mereka terbuka, mereka lepaskan semua yang lama. Kami percaya Tuhan, aliran kesembuhan itu boleh masuk. Roh Kudus-Mu itu boleh masuk, menguatkan, menyembuhkan, melepaskan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Jadikan kami garam dan terang dunia. Kemanapun pergi, dimanapun kami berada, di dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Thank you Lord. Thank you. Amen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.